Oke, teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya nggak tahu kapan Anda menyaksikan acara Seruput Kopi di Cokro hari ini. Dan kita mau ngomong persoalan-persoalan yang sebetulnya fundamental buat masalah kebangsaan ke depan. Saat ini kemarin misalnya Presiden sudah membubarkan organisasi HTI, melarang FPI, tapi nyatanya kita ngerasakan pembubaran itu kok dampaknya belum terlalu signifikan. Kenapa? Karena aktivitas eh, individu-individu bekas anggota organisasi ini kayaknya masih terus ada di sekitar kita, masih terus mengkampanyekan ideologinya, dan ini tentu saja berbahaya bagi Indonesia masa depan. Hari ini saya kedatangan tamu, ada Mas Ayi Heriansah. Assalamualaikum Mas Ayi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Ayi, wabarakatuh. Mas Ayi ini tulisannya sering saya nikmati, terutama kayak semacam testimoni karena beliau dulu pernah aktif di HTI Mas Ayi ya. Nah, betul Mas. Ini jadi nanti hari ini kita pingin mendengar testimoni banyak nih dari Mas Ayi menceritakan bagaimana gerakan HTI maupun gerakan-gerakan ideologi khilafah lain menyusup dan kemudian berkembang di Indonesia. Yang kedua ada Mas Guntur Romli. Mas, selamat siang Mas. Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Mas Guntur Romli kita tahu punya konsentrasi mengamati gerakan-gerakan seperti ini dan ada di barisan depan dalam melawan kelompok-kelompok radikal. Yang pertama saya ingin dengar dulu nih dari Mas Ayi nih. Mas, setelah FPI atau HTI dibubarkan, Anda melihat fenomenanya gimana? Apakah memang sudah cukup atau ada hal-hal yang harus kita kerjakan berikutnya nih? Monggo. Terima kasih Mas Eko, yang saya hormati Mas Guntur. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol ya seputar masalah radikalisme yang memang masih menjadi momok dan ancaman bagi bangsa kita ya. Jadi setelah pembubaran FPI dan sebelumnya itu pencabutan Badan Hukum HTI, sepertinya belum ada dampak yang signifikan dalam hal menghentikan dua gerakan radikal tersebut. Kalaupun dikatakan ada penghambatan, ya, karena dengan dicabutnya Badan Hukum HTI, otomatis HTI secara kelembagaan dan secara individu pun tidak boleh mengatasnamakan HTI untuk melakukan kegiatan di ruang ya. Nah, setidaknya hal itu bisa menghambat ruang gerak HTI dalam hal menyebarkan propaganda khilafah. Yang kedua, pembubaran yang baru-baru ini itu pun lumayan menghambat dari gerakan radikalisme. Cuman saya sebut menghambat pencabutan hukum dan larangan FPI ini sama sekali menghentikan gerakan mereka. Memang sudah menjadi watak sebuah gerakan bahwa gerakan itu digerakkan oleh sebuah ide. Itu masih diyakini orang, maka gerakan ideologis itu tetap ada. Nah, kalau dalam kasus pencabutan Badan Hukum HTI, itu kan hanya pencabutan yang sifatnya administrasi, ya kan? Nah, sedang pencabutan administrasi itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap perubahan pemikiran dari pengurus dari HTI. Oleh karena itu mereka terus saja menyebarkan ide-ide mereka dengan segala keterbatasannya, dan mereka memanfaatkan ruang demokrasi yang terbuka seperti ini dan memaksimalkan media online dan media sosial untuk menyebarkan ajaran mereka. Jadi dari sisi penyebaran ide khilafah sebenarnya perbedaan yang begitu ya antara sebelum pencabutan Badan Hukum HTI. Kita bisa buka di channel YouTube ya,
misalnya Khilafah Channel gitu kan, ada Ban ID, kemudian Muhammadiyah Center, dan lain-lain ya. Hampir tiap minggu mereka mengupload video baru. Jadi kalau kita lihat dari penonton di channel-channel milik pengurus dan aktivis HTI, penonton terbanyak itu biasanya untuk isu-isu yang berhubungan dengan orang Islam yang lain, misalnya FPI. Tapi kalau isu-isu yang khusus atau khasnya HTI, saya perhatikan penontonnya sedikit ya. Karena memang dari sisi ide ya, ide-ide yang diusung HTI itu sebenarnya sudah expired lah, sebenarnya sudah kadaluarsa. Mas Guntur sudah banyak lah bikin tulisan soal itu ya. Dan saya juga sudah menulis bahwa ide itu selain secara agama dalilnya lemah, secara politik pun sudah tidak bisa lagi diterapkan, secara akademis pun sudah teruji, ide itu memang sudah tidak layak gitu. Artinya ide yang diusung HTI itu sebenarnya sudah tidak diterima oleh publik gitu. Nah, namun demikian, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya gerakan ideologis itu memang sepanjang ide itu diyakini oleh seseorang, maka ide itu tetap bergulir ya. Seperti kita lihat, ya Ismail Santo sendiri ya, dia hampir tiap minggu ada acara diskusi, ya, ada acara bincang-bincang yang kemudian diupload di Khilafah Channel itu ya, dan lain-lain. Nah, untuk FPI sendiri, saya lihat FPI itu sebenarnya memang tipenya, memang tipe ini ya, gerakannya itu gerakan sporadis yang mengandalkan kekerasan gitu. Apakah itu kekerasan fisik, kekerasan verbal ya. Berbeda dengan HTI yang mengandalkan pertarungan pemikiran dan perjuangan politik ya. Meskipun dalam pertarungan pemikiran dan perjuangan politik HTI itu selalu kalah gitu. Nah, FPI dalam hal ini sebenarnya mereka itu ya hanya orang-orang yang sifatnya emosional ya, yang hanya boleh kita katakan mahabbah kepada Habib Rizik saja sebagai zuriyah Nabi ya. Tapi di luar hal itu sebenarnya FPI saya lihat tidak punya satu pemikiran yang khas ya, yang ingin mereka perjuangkan. Jadi pemikiran mereka itu saya lihat masih uji coba ya, berbeda dengan HTI ya. Dan pemikiran FPI itu sebenarnya boleh saya katakan mereka banyak mengambil atau meminjam dari narasi-narasinya HTI. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa FPI ini lebih berperan sebagai influencer dari narasi-narasi yang dibuat atau diproduksi oleh HTI. Nah, di sinilah mungkin mereka ada simbiosis ya antara HTI dan FPI. Dalam hal ini mereka melawan satu musuh bersama yaitu pemerintah, meski mereka punya latar belakang dan tujuan yang berbeda. Nah, dalam konteks apa misalnya dampak setelah pencabutan badan hukum HTI dan pembubaran FPI, sebenarnya gerakan ini terus berjalan ya. Ya seperti gerakan bawah tanah clandestine itu. Jadi kita ya sebagai aktivis juga pengamat politik Islam ya pasti memantau gerakan mereka ya kan. Nah, sepanjang ini gerakan-gerakan mereka di tingkat massa itu tidak begitu signifikan, tapi yang kita khawatirkan adalah gerakan-gerakan mereka menyusup ke aparat negara ya, apakah itu PNS, TNI dan TNI Polri. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Karena memang harus kita akui imunitas dari aparat negara, PNS dan TNI Polri terhadap ide-ide radikal yang berbalut agama ini sangat lemah gitu. Oh, gitu. Saya tidak tahu bagaimana pola indoktrinasi di TNI Polri ya, sehingga banyak sekali ada gejolak-gejolak ya di anggota TNI Polri itu yang seolah-olah mereka itu terpapar oleh paham radikal. Nah, ini yang sebenarnya yang saya khawatirkan dari gerakan clandestine dari kelompok radikal dalam hal ini HTI dan FPI. Ya, Kang Ayi, terima kasih. Ini paparan pertamanya atau membuka diskusi kita. Saya langsung ke Mas Guntur nih. Sekarang kan FPI ini katakanlah Rizik kemarin baru saja disidangkan dan bikin ulah, dan kemudian ulahnya ini disambut oleh segelintir pengikutnya dengan kekerasan verbal, caci maki di YouTube dan lain-lain. Anda melihat ini apa fenomena yang bisa mengkhawatirkan kita atau reaksi biasa saja, Mas Guntur? Monggo, Mas.
Ya, kalau saya melihat ini kan memang banyak yang masih terprovokasi oleh provokasi dari Habib Rizik ya ketika saat sidang. Itu tepat sekali memang apa yang disampaikan oleh Kang Aik tadi bahwa FPI itu sebenarnya tidak punya pemikiran, tidak punya ide, tetapi mereka hanyalah orang-orang emosional, dalam arti lah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya secara benar, dan mereka itu yang hanya mengambil emosi-emosi, memakan kemarahan-kemarahan, provokasi yang disampaikan oleh pimpinan FPI. Nah, ini yang sekarang mereka itu ingin kembali eksis ya dengan memanfaatkan pengadilan Rizik. Makanya Rizik itu ingin pengadilannya itu pengadilan offline agar ada pengerahan massa, agar ada liputan media, agar ada ingin mencuri perhatian dari publik. Nah, dari situ sebenarnya mereka sedang berjudi, ingin seolah-olah ingin mereka mengatakan mereka eksis, tetapi kita akan melihat di persidangan nanti bahwa fakta-fakta ya pasti akan lebih banyak menjerat Rizik itu sendiri. Apalagi kalau kasus ya cat yang didugaan ada cat dugaan cat ya? cabulnya itu disidangkan, itu akan lebih seru. Ya silakan disidangkan offline aja biar terungkap semuanya gitu kan. Jangan lagi minta sidang online lagi gitu loh. Nanti kasus dugaan cat cabul itu gitu loh. Itu menarik menurut saya nanti itu. Ya, ini luar biasa nih. Kalau persidangan ini terus berjalan online dan kemudian ada sekelompok orang yang menggeruduk kan, ini kan menandakan bahwa lembaga hukum kita jadi kayak lembaga main-mainan, bisa digerakkan atau bisa diintimidasi oleh tekanan publik gitu. Kang Ayi, kan Kang Ayi ini mantan anggota aktivis HTI ya Kang Ayi ya. Eh, Ya, saya mau minta cerita sedikit Kang Ai. Pola-pola yang biasa digunakan oleh HTI, misalnya bagaimana pola penyusupan yang masuk ke aparat negara atau mungkin juga dari sisi pendanaan. Sebetulnya siapa sih yang aktif mendanai gerakan masif kayak HTI ini? Karena kan pada beberapa tahun lalu sempat bisa blocking time itu di TVRI siaran langsung gitu loh. Pasti kan punya budget yang besar ini. Gimana Kang Ayi? Ya, gini. Jadi HTI itu kan cabang dari Hizbut Tahrir Internasional. Jadi Ya. semua gerakannya itu atas perintah, arahan, petunjuk dari Amir Hizbut Tahrir Internasional yang orang Palestina tapi dia bisa pindah-pindah tempat ya. Jadi Amir Hizbut Tahrir itu juga menjadi buronan ya. Menjadi buronan di Arab sana ya. Karena itu Amir Hizbut Tahrir tidak pernah menetap di satu tempat itu lebih dari 3 hari. Jadi dia itu ya pindah-pindah. Dia bisa jadi dia ada di Inggris, bisa jadi dia ada di Lebanon, bisa jadi di Palestina pada waktu itu ya. Tapi dia bisa menggerakkan Hizbut Tahrir Internasional ini melalui pertama itu memang komunikasinya itu melalui email ya. Ya email. Jadi di Indonesia pun ada orang ada apa namanya itu kepala kantor yang berhubungan dengan beliau melalui email-email. Email-emailnya itu biasanya menggunakan bahasa Arab. Kemudian kedua melalui utusan-utusan yang oleh Amir Hizbut Tahrir. Amir Hizbut Tahrir itu setiap satu semester 100 orang untuk berkunjung ke Indonesia dalam rangka memberi apa namanya sekaligus memonitor perkembangan Hizbut Tahrir di Indonesia. Nah di Hizbut Tahrir itu ada beberapa latinah ya. Ada latinah yang berhubungan dengan infiltrasi dan penyusupan itu ada 2. Pertama itu namanya Lajnah Fa'aliyah. Lajnah itu semacam departemen Kang Ayi ya atau apa? Biro Semacam apa? semacam gitulah. Ya. Oke. Ya, semacam lembaga lah ya, disebut lembaga saja. Lajnah Fa'aliyah ini dia bertugas untuk mendekati, merekrut dan membina tokoh-tokoh nasional dari kalangan sipil. Misalnya mereka mendekati ketua MPR, ketua DPR, ketua partai, ormas, misalnya kepala menteri-menteri dan lain-lain. Nah, untuk mendekati ini dilakukan oleh
lajnah fa'aliyah. Nah, mereka yang akan menyusup ke misalnya ke legislatif, ke yudikatif dan lain-lain. Yang kedua itu ada namanya lajnah talabun nusra. Lajnah talabun nusra ini bertugas untuk mendekati, merekrut dan membina perwira militer. Oh. Nah, ini agak rahasia. Ini kalau di PKI namanya biro khusus ya. Nah, jadi ini ada ini. Di Hizbut Tahrir itu ada biro khusus yang disebut dengan Lajnah Talabun Nusra. Dan memang dalam doktrin Hizbut Tahrir, Talabun Nusra itu memang menjadi metode baku ya, metode baku untuk meraih kekuasaan. Kalau kita terjemahkan dalam konteks sekarang, ya, Talabun Nusra itu ya kudeta itu. Ya kudeta. Jadi Hizbut Tahrir itu punya lajnah khusus yang sangat rahasia dan tidak boleh dibicarakan di internal Hizbut Tahrir yang memang bertugas untuk merekrut perwira militer. Nah, pola-polanya biasanya mereka kalau zaman dulu kita biasanya ya kalau cuma punya HP biasa ya sama SMS ya, kita biasanya ngontak dulu siapa orang yang ingin kita kunjungi, kita sowan, kita diskusi nanti. Tapi kita kontaknya itu tidak cukup sekali. Biasanya kita misalnya sebulan sekali kita kontak, kita hubungi kan dan lain ya. Nah, begitupun dengan militer juga begitu. Jadi kalau sekarang mungkin mereka bisa langsung menggunakan WA ya, asal mereka punya nomor kontak para pejabat, punya nomor kontak para perwira itu, mungkin mereka bisa langsung WA, ya, bisa nge-share artikel-artikel yang mereka punya, bisa nge-share link-link yang mereka rekomendasikan, atau mereka juga bisa bikin janji ya untuk ketemu. Jadi pola penyusunnya begitu, Mas Eko. Nah, yang kedua soal dana. Karena Hizbut Tahrir ini adalah organisasi internasional, maka dananya pun dana dunia ini. Oh. Jadi di Hizbut Tahrir itu ada infak ya, ada infak bulanan dari anggota. Cuma kan anggota Hizbut Tahrir ini kan seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia kan, ada di Australia, ada di Inggris, ada di Arab Saudi, ada di Malaysia dan lain-lain ya, ada sekitar 40 negara. Nah, semua infak ini nanti akan diserahkan kepada Amir Hizbut Tahrir. Nanti Amir Hizbut Tahrir nanti akan mengatur penggunaan dari infak tersebut. Makanya dalam Hizbut Tahrir itu ada semacam subsidi silang ya. Misalnya Hizbut Tahrir di Inggris kan mungkin karena dia di sana orangnya kaya-kaya dan infaknya mungkin pakai pound sterling atau pakai dolar, sehingga tapi di sisi lain di Inggris itu kegiatan Hizbut Tahrir sedikit, sehingga surplus misalnya di Inggris surplus, di Amerika surplus misalnya kan. Nah, maka sedangkan di Indonesia ini memang infaknya sedikit, kita tahu sendiri. Anggota Hizbut Tahrir itu sedikit lah, paling sekitar sekarang itu kalau laki-laki perempuan itu paling sekitar 12.000 orang. Nah, dan itu pun mereka pun kebanyakan ya kayak kita ini bukan orang kaya gitu, kebanyakan orang kaya. Jadi infaknya pun sedikit gitu kan. Nah, oleh karena itu ada subsidi silang, Mas Eko. Subsidi silang. Jadi kalau di barat itu infaknya surplus, maka nanti bisa diatur oleh amirnya untuk memberi subsidi bagi kegiatan Hizbut Tahrir di Indonesia. Oleh karena itu seperti kata Mas Iko tadi, memang Hizbut Tahrir itu kalau soal uang banyak, karena memang dia di luar negeri. Nah, terus bagaimana cara pengiriman uangnya? Biasanya uang itu dibawa oleh utusan Amir Hizbut Tahrir sendiri. Kan tadi, biasanya Amir Hizbut Tahrir punya event. Nah, misalnya Hizbut Tahrir Indonesia misalnya punya event besar yang butuh data misalnya milik. Maka nanti pengurus Hizbut Tahrir Indonesia itu akan mengirim proposal. Nanti dananya itu biasanya dibawa oleh Hizbut Tahrir, dibawa gitu pakai kurir biasanya. Artinya utusan itu selain memang dia punya kewajiban untuk memonitor perkembangan Hizbut Indonesia, dia juga sekalian membawa uang gitu. Biasanya dicairnya di Indonesia gitu. Nah, itu teknisnya Mas Eko ya. Jadi memang kalau soal dana Hizbut Tahrir Indonesia itu banyak, Mas Eko. Oh gitu ya, karena memang aktif ya. Nah, kalau Mas Guntur ini, FPI ini kan kemarin sekaligus dibekukan atau katakanlah dilarang organisasinya, kan juga beberapa rekeningnya dibekukan tuh. Itu efektif nggak, Mas Guntur, untuk menghambat gerakan FPI? Ya, kalau kita melihat tidak adanya perlawanan di lapangan selama ini, berarti itu memang efektif, bahwa dugaan-dugaan selama ini dan ada bukti-bukti bahwa aksi-aksi selama ini itu mereka itu ada uang, kemudian juga ada bayaran, itu kan terkonfirmasi. Apalagi misalnya ada dari PPATK itu ada dana dari
rekening FPI itu ke terduga istri teroris WN Inggris kalau tidak salah itu ya, yang Ya, dari PPATK. Tasnim ya. Ya, Tasnim itu. Nah, itu juga kan harus ditelusuri. Nah, menurut saya itu sudah waktunya aparat penegak hukum itu untuk mengungkap, membuka rekening-rekening tersebut dan apa keperluannya. Dan juga termasuk yang stres itu kan Munarman, karena rekening-rekening dia juga diblokir dengan alasan untuk biaya pengobatan ibunya, ada sumbangan dan sebagainya. Tapi ya kita tahu sendiri ya, sekarang juga udah mulai marah-marah ya, berarti memang ada itu sangat efektif membubarkan organisasi, kemudian juga dengan membekukan dana, karena dana itulah yang menjadi darah segar mereka untuk bergerak. Kemudian yang lebih penting menurut saya adalah perlawanan dari masyarakat ya terhadap kelompok-kelompok ini gitu loh. Itu yang menurut saya lebih penting ya. Setelah pemerintah menetapkan bahwa organisasi ini adalah organisasi yang terlarang ya. Kemudian tujuannya hanya untuk membuat kerusuhan, membuat fitnah, kekacauan di tengah masyarakat, maka masyarakat pun sekarang yang harus melakukan perlawanan dan mewaspadai agar anak-anak, kemudian juga generasi muda tidak terlibat dengan FPI. Itu Mas Eko. Iya, ini menarik nih kalau kita bicara pendanaan. Kalau misalnya HTI tadi ada dana dari luar, nah, tentu saja kan kelompok-kelompok lokal, terutama kelompok politik kan berkepentingan juga tuh mengambil atau memanfaatkan masa HTI ini. Kang Ayi, itu kalau seandainya dalam konteks kan HTI kalau nggak salah mengharamkan demokrasi. Apa memang sama sekali tidak terlibat dalam proses demokrasi atau tergantung kepentingan? Misalnya ada patron partai politik, mungkin saja anggota HTI dalam pemilu memilih ke sana, Kang Ayi. Ya, jadi begini Mas Eko. Secara filosofis disebut bahwa demokrasi itu sistem kufur kan, karena dalam demokrasi menurut Hizbut Tahrir kedaulatan itu diserahkan kepada rakyat, pada manusia. Sedangkan menurut Hizbut Tahrir kedaulatan itu milik syara, milik hukum Allah gitu kan. Walaupun dalam prakteknya nanti hukum Allah yang dimaksud oleh Hizbut Tahrir sebenarnya fikih versi mereka begitu pada prakteknya. Nah, tapi terlepas dari itu bahwa sebagai sebuah peluang politik dan sebagai sebuah ruang politik, Hizbut Tahrir memanfaatkan demokrasi untuk menyampaikan gagasan mereka. Tapi mereka hanya sebatas memanfaatkan ruang demokrasi ini untuk menyampaikan gagasan guna meraih sebanyak-banyaknya pendukung. Dan mereka tetap berpendapat bahwa demokrasi ya bukan metode untuk meraih kekuasaan. Demokrasi itu hanya peluang untuk menciptakan suatu kondisi yang mendukung perjuangan mereka ketika nanti Tolabun Nusra atau berhasil. Jadi demokrasi itu mereka manfaatkan saja seperti sekarang. Mereka sebenarnya mereka juga nggak konsisten ya, karena Hizbut Tahrir itu kan berpendapat bahwa asas manfaat itu haram dalam hukum Islam begitu. Tapi mereka sendiri memanfaatkan demokrasi untuk mereka. Memang sih sebenarnya kalau kita bicara inkonsistensi Hizbut itu banyak gitu. Mereka selalu ngelak kan, tidak mengaku kalau mereka itu sebenarnya nggak konsisten dengan ide mereka sendiri. Itu Mas Eko. Iya. Mas Guntur nih, kalau FPI kan kita tahu kan prinsipnya memang tadi nggak punya landasan filosofis yang jelas lah, atau tidak punya pikiran yang matang untuk proses gerakannya, emosional dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat mungkin pengaruh masanya banyak. Tentu saja ini menjadi menjadi daya tawar bagi partai, bagi politisi untuk saling memanfaatkan. Nah, selama ini Anda lihat gimana nih pergerakan FPI, terutama Habib Rizik menawarkan kelompok masanya ke dalam kepentingan politik atau dalam proses politik, Mas Guntur? Menawarkan kelompok masanya ke dalam kepentingan politik atau dalam proses politik, Mas Guntur? Ya, kalau saya lihat FPI ini kan tidak hanya pengasong agama, termasuk Rizik itu ya, tapi juga pengasong dukungan politik.
terbukti bahwa FPI ini selalu aktif dalam mendukung politik gitu. Misalnya dalam pemilu 2019 kemarin, bagaimana dukungan FPI khususnya Rizik itu kepada partainya Tommy Soeharto kan ada itu videonya dukungan dia terhadap partainya Tommy Soeharto pada waktu itu sebelum diambil alih oleh Pak Muhdi sekarang kan. Kemudian kan sekarang kalau kita ngelihat bagaimana Munarman itu juga ikut menawarkan dukungan kepada AHY pada Kias itu kan. Jadi kemudian juga bagaimana ada dukungan PKS terhadap FPI. Jadi ini memang FPI ini ya yang sudah dibubarkan ini mereka itu memang dimanfaatkan oleh kelompok oposisi politik yang tidak memiliki agenda politik yang jelas demi kemaslahatan masyarakat. Hanya yang penting anti hatersnya Jokowi, anti pemerintah, anti negara, anti pemerintah dalam arti yang saat ini. Ya dengan menggunakan kelompok-kelompok ya radikal semacam FPI dan semacam HTI. Dan itu ingat bahwa bagaimana menangnya Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan ya dengan berkoalisi dengan kelompok-kelompok radikal saat itu, baik itu yang namanya FUI, FPI, kemudian juga HTI, dan dukungan Anies Baswedan terhadap datang ke ultahnya miladnya FPI dan mengatakan bahwa FPI itu adalah kelompok yang pro kebinekaan, ya. Jadi ini nggak bisa dilepaskan bahwa FPI ini selain juga pengasong agama, ya, jualan agama, juga jualan dukungan politik, ya. Dan mereka menawarkan agenda-agenda mereka terhadap politisi-politisi yang tidak punya komitmen kebinekaan, tidak punya rekam jejak terhadap anti korupsi, anti radikalisme. Yang penting ada dukungan. Mau dari tuyul, mau dari iblis, mau dari setan, mereka juga ambil dukungan itu, ya kan? Yang penting mereka menang, ya. Karena kenapa ya? Karena politisi itu nggak punya karakter, nggak punya agenda. Nah, disinilah ada pertemuan antara kepentingan FPI, kemudian juga HTI, kemudian juga kelompok oposisi pemerintah, hatersnya Jokowi dalam konteks saat ini. Begitu, Mas Eko. Oke, ini yang menarik ini, saya kembali ke Mas Ayi ini. Yang menarik kan pada 10 tahun pemerintahan Pak SBY, kayaknya HTI benar-benar diberi ruang yang luar biasa kan. Artinya bahkan bisa siaran langsung di TVRI, pada miladnya meneriakan khilafah gitu loh. Tentu saja kan ada kompensasi politik, apakah memang memanfaatkan kebebasan saat itu saja atau sebetulnya ada kompensasi politik, ada dukungan tidak resmi atau apalah sehingga kemudian HTI dapat manfaat besar dari pemerintahan Pak SBY, Pak SBY juga dapat manfaat besar dari diberi kebebasannya HTI. Gimana Kang Ayi? Ya begini Mas Eko ya, dalam pemikiran Hizbut Tahrir itu bahwa mereka itu menganggap setiap penguasa selain pemerintahan Islam atau khilafah yang mereka maksud itu adalah penguasa zolim gitu ya. Sehingga mereka bersikap untuk barok ya, artinya mereka berlepas tangan lah. Mereka berlepas tangan terhadap setiap pemerintahan yang tidak sesuai maksud khilafah mereka. Nah, terkait dengan pemerintahan SBY selama 10 tahun itu, sebenarnya Hizbut Tahrir itu juga bersikap barok ya, artinya berlepas tangan terhadap pemerintahan SBY. Cuman sepertinya SBY pada saat itu masih ragu-ragu untuk menindak Hizbut Tahrir ini, sehingga Hizbut Tahrir tahu bahwa SBY ini sepertinya tidak akan membubarkan mereka, dan mereka memanfaatkan peluang politik dan kebebasan berekspresi selama 10 tahun itu dengan menyukai segala lini baik pemerintah, BUMN maupun swasta. Jadi sebenarnya 10 tahun itu Hizbut Tahrir itu berhasil memaksimalkan momentum saja. Memang dulu ya sekitar tahun 2003 apakah itu pernah menjadi Pangdam Jaya atau jadi, masih ingat itu pernah ada acara di Wisma Kartini atau di mana ya, dan ini itu kalau nggak salah sekitar tahun 2003 lah. Nah itu Hizbut Tahrir pernah mengundang SBY tapi belum jadi presiden ya.
Tapi SBY masih nggak datang gitu. Nggak datang ya? Ya, nggak datang waktu itu. Artinya apa? Artinya memang Hizbut Tahrir itu secara prinsip butuh dukungan militer memang untuk menegakkan khilafah mereka. Mereka mah ya, tapi sepertinya militer pun sudah tahu ya dengan karakter Hizbut Tahrir sehingga selalu menjaga jarak dengan Hizbut Tahrir. Jadi 10 tahun itu memang berarti memanfaatkan momentum kebebasan memang ria ya. Saya pikir kita juga harus waspada dengan manuver politik Hizbut Tahrir ini karena mereka memang licin ya dan mereka cerdas lah kalau melihat situasi, melihat isu untuk mendapat poin politik bagi kepentingan mereka. Termasuk dalam hal ini dalam peristiwa pengadilan Habib Rizik itu pasti Hizbut Tahrir akan menggoreng sini untuk mendapat dukungan politik atau setidaknya untuk memojokkan politik mereka dalam hal ini pemerintah. Demikian Mas Eko. Oh ya itu menarik ya sebetulnya kalau kita lihat 10 tahun pada pemerintahan Pak SBY kayak bukan bulan madu ya, kayak tanah subur bagi bertumbuh kembangnya Hizbut Tahrir Indonesia sampai kemudian makin lama makin meluas. Dan nah fenomena belakangan kan tadi Mas Guntur cerita Pak Munarman misalnya menawarkan kepada AHY dukungan atau katakanlah pembelaan. Apakah ini juga bisa dibaca sebagai sebuah deal FPI atau masa FPI yang nggak tercerai-berai ini bisa kemudian dimanfaatkan oleh AHY sebagai terutama dalam konteks konflik Demokrat saat ini ya, Mas Guntur? Ya, kalau menurut saya kalau AHY sama dinasti Cikeas menerima bantuan dari Munaman CS sama FPI, itu kan menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar panik gitu. Kayak orang dikejar hutang, Mas Eko. Kalau udah orang panik, pakai tuyul, pakai apalah yang nggak masuk akal, yang itu mereka lakukan. Kalau benar mereka mau menerima dukungan dari Munarman dan FPI itu sendiri. Tetapi kalau kita melihat pemerintahan SBY, menurut saya kan ada dua sebab kenapa HTI juga itu tumbuh subur. Pertama karena SBY itu berkoalisi dengan kelompok seperti PKS ya, yang secara agenda politik Islam itu ada kemiripan, cuma caranya aja yang berbeda, gitu kan. PKS itu kan sangat mengidolakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang memang cita-citanya itulah mendirikan negara Islam. Itu kita buka aja lah sekarang saat ini untuk membuka mewaspadai kelompok-kelompok seperti ini. Cuma bedanya kalau Hizbut Tahrir itu tidak mau ikut pemilu, ya dia tidak mau jadi partai politik yang mendaftarkan diri kepada negara. PKS dan Ikhwan Muslimin itu memasuki arena demokrasi untuk menang, yang pada akhirnya mereka tuh punya tujuan pada puncaknya adalah pendirian negara Islam. Itu sama aja itu loh. Dan secara agenda, secara tujuan, cuma caranya aja yang berbeda. Kemudian yang kedua, pada zaman SBY itu juga ada dukungan-dukungan dari kelompok pro demokrasi tapi naif gitu loh. Demokrasi kebebasan diartikan kebebasan yang seluas-luasnya, tidak ada filter, tidak ada perlawanan terhadap radikalisme, tidak ada perlawanan terhadap hate speech gitu. Sehingga kelompok seperti FPI dan HTI yang anti kebebasan tapi bagi kalangan Demokrat yang naif ini dibela dengan kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul. Padahal kelompok-kelompok seperti ini yang membahayakan kebebasan berserikat itu sendiri. Dengan aktifnya HTI, FPI menyerang ya dan ingin membubarkan kelompok-kelompok yang dianggap mereka sesat atau juga anti terhadap kelompok-kelompok mereka. Itu, Mas Eko. Ya, ini sebetulnya diskusi kita ini menarik. Saya ingin mengorek sedikit mungkin. Kang Ayi kan pernah waktu itu aktif lama ya, cukup lama di HTI. Saya ingin mengetahui, kalaupun tadi dibilang cuma ada 12.000 anggota HTI, seberapa bahaya Kang Ayi kondisi saat ini terhadap atau gerakan HTI terhadap masa depan bangsa kita, sekaligus sebagai closing statement, seberapa bahaya sih HTI ini kalaupun sudah dibubarkan, masih nggak potensi bahayanya, dan apa saja yang paling bahaya untuk kita cegah sama-sama ini, Kang Ayi? Makasih. Dalam
roadmap ya, peta jalan Hizbut Tahrir itu atau Hizbut Tahrir itu kan terakhir dari yaitu bahwa ulama ummah yaitu dalam umat ini ada Thalabun Nusra. Thalabun Nusra adalah jalan terakhir jika dakwah Hizbut Tahrir sudah jumud, sudah stagnan, sehingga harapan mendapat dukungan alam itu tertutup. Nah, jalan satunya untuk meraih kekuasaan dengan Thalabun Nusra. Karena itu dalam kondisi Hizbut Tahrir Indonesia pun mentok gitu ya, sudah tidak punya jalan lagi masyarakat, maka mereka mengintensifkan aktivitas Thalabun Nusra. Inilah yang mereka andalkan. Bahaya. Ini berbahaya. Apa tuh, Kang Ayi, kalau boleh dijelaskan? Thalabun Nusra itu kan intinya begini, Hizbut Tahrir itu ingin mendapat pertolongan dan militer itu mengambil kekuasaan, yang kekuasaan itu diserahkan kepada Hizbut Tahrir. Jadi Hizbut Tahrir itu menggunakan jalan-jalan sih untuk menegakkan khilafah. Jadi mereka menggunakan jalan kurikulum. Nah, inilah yang berbahaya ketika sekarang di mana Hizbut Tahrir sudah itu pintunya di masyarakat. Nah, kalau menurut saya walaupun selalu gagal ya, selalu gagal di Hizbut Tahrir itu sudah puluhan tahun melakukan Thalabun Nusra itu, kudeta itu di Arab, di Asia Tengah, itu selalu gagal. Hizbut ini naif juga kalau mengharapkan kepada piramid yang akan meraih kuasa untuk menyerahkan kekuasaannya itu kepada Amir. Jadi nanti masyarakat itu diminta untuk membaiat Amir menjadi khalifah. Karena tidak ada satupun saya pikir mau menghormatinya untuk melakukan kudeta itu tidak ada Hizbut Tahrir gitu. Itu menurut saya. Tapi mereka benar gitu. Nah, di sini terlihat bahaya. Karena di Indonesia ini aktivitas sudah berjalan. Artinya Hizbut Tahrir sudah punya lobby militer. Kalau terjadi klik di militer di Indonesia, yang besar itu otak di balik itu adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Ya, ini luar biasa lucu juga ya. Kita yang kudeta, katakanlah orang Indonesia yang kudeta, yang berdarah-darah, yang habis-habisan, kemudian udah dapat kekuasaan diserahkan kepada orang lain. Ini benar-benar kalau ini sebagai budak politiknya khilafah Ibu Tahrir ya. Mas Guntur, mungkin yang terakhir sebagai closing statement ini. Kalau seandainya kita perhatikan gerakan-gerakan radikal kita sekarang, beberapa survei ini kan agak mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak muda. Kemarin surveinya Mas Burhanuddin Muhtadi juga mengindikasikan itu, surveinya Alfara juga mengindikasikan itu. Sebetulnya apa sih? Apakah ini benar-benar mengkhawatirkan atau ini cuma fenomena biasa saja bagi anak-anak muda yang cenderung pemberontak, nanti juga kalau udah cukup usia mereka akan rasional lagi, atau ini memang cukup mengkhawatirkan kita ke depan, Mas Guntur? Sekaligus sebagai closing statement. Kalau menurut saya itu wajar. Karena selama ini ada pembiaran dari negara, dari pemerintah terhadap kelompok-kelompok radikal. Jadi agenda mereka itu sudah dimakan oleh masyarakat. Makanya ke depan menurut saya bahwa agenda deradikalisasi itu jangan hanya ditujukan kepada kelompok eks-teroris atau eks-radikalis saja, tapi juga harus kepada masyarakat yang secara agenda kelompok-kelompok radikal itu sudah dimakan gitu. Tapi saya katakan kita butuh waktu. Kita butuh waktu untuk menyebarkan kembali toleransi, melakukan deradikalisasi terhadap masyarakat. Karena kita kan tidak mau kejadian 65, 66 dengan melakukan pemberhangusan kepada satu kelompok, dilanjutkan dengan peristiwa yang berdarah kepada pengikutnya. Kita kan tidak mau terjadi seperti itu. Tapi kita ingin ada proses,
ada waktu, ada perjalanan yang perlu kita kerjakan bersama-sama saat ini, dan juga itu yang paling penting adalah melibatkan masyarakat, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tentang pentingnya kembali lagi memperkuat kebinekaan kita, Pancasila, UUD 45, NKRI, ya, toleransi, kemudian mengedepankan kearifan lokal ya untuk melawan kelompok-kelompok radikal, melawan agenda-agenda teroris ya yang sudah lama ya dianggap hal yang wajar ya, di masyarakat ini. Sekarang waktunya kita untuk membalikkan keadaan ya dengan cara apa ya, dengan penuh kesabaran tentu saja, dengan butuh waktu ya, dan ini yang harus kita lakukan terus menerus, termasuk juga fungsinya Cokro TV untuk tidak berhenti mewacanakan, menyiarkan agenda-agenda seperti ini ya, gitu loh. Karena memang kita itu ini Mas Eko, kalau kata Gus Dur itu ini seperti lari maraton, bukan lari cepat, butuh waktu ya. Nah, yang untuk melawan kelompok ini. Karena apa? Sekali lagi kita tidak ingin peristiwa 6566 ada kelompok yang di-PKI-kan ya dengan katakanlah memang cepat ya untuk pemberantasannya, tapi kan banyak korban yang berjatuhan. Gitu. Iya. Mas Eko. Terima kasih ini Mas Ayi, Mas Guntur yang sudah memberikan banyak pikiran atau sumbang pikiran ke diskusi kita hari ini. Satu hal yang menarik sebetulnya, ada dua, kalau kita lihat ya, dua kelompok yang sudah, atau dua organisasi yang resmi dibubarkan dan dilarang di Indonesia dengan stigma organisasi ini tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita. Tapi polanya berbeda. Yang HTI terus menyusup ke kelompok-kelompok intelektual, kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan, bahkan tadi Kang Ayi bilang bisa masuk ke kelompok-kelompok militer, dan ini susupnya pelan-pelan dan kalau kita biarkan juga berbahaya. Sementara yang FPI bisa menjadi bargain atau dagangan politik kepada kelompok-kelompok politisi yang haus suara ini, yang haus suara di bilik pencoblosan, sehingga kemudian bisa saja saling memanfaatkan. Nah, dua kelompok ini, dua kelompok yang mengusung agenda yang luar biasa berbahaya bagi kita, tentu penting menjadi perhatian kita semua. Terakhir bahkan kita lihat bagaimana hukum dianggap sepele oleh seorang terdakwa kayak Rizik, sampai teriak-teriak di pengadilan dan lain-lain. Sekali lagi tentu aparat keamanan, aparat hukum dan semua masyarakat punya kewajiban yang sama untuk menghalau kelompok-kelompok seperti ini jangan sampai merusak tatanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan jangan sampai juga para pengasong agama dagangannya dibeli oleh para politisi murahan yang cuma mau berkuasa tetapi tidak mau memperhitungkan dampak kerusakan bagi Indonesia di masa depan. Kang Ayi, Mas Guntur, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di acara Seruput Kopi berikutnya. Salam seruput kopi kalau ada kopinya, tapi ini teh manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.